Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kelas 4 Istanbul yang soleh dan soleha. Bertemu lagi dengan Miss Intan dalam pelajaran tematik. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tematik, tema 2, subtema 1, muatan, PPKN, dan IPS. Muatan PPKN. Pada muatan PPKN, kita akan belajar mengenai hak dan kewajiban di masyarakat. Salah satu sumber energi adalah air. Setiap manusia memiliki hak memanfaatkan air untuk berbagai keperluan. Hak adalah segala sesuatu yang didapatkan oleh manusia sejak dalam kandungan. Berikut ini adalah contoh hak yang dapat diperoleh manusia dalam pemanfaatan air. Yang pertama, hak mendapatkan air bersih. Yang kedua, hak mendapatkan aliran air yang lancar. Yang ketiga, hak memanfaatkan air untuk mandi, mencuci, dan minum. Dan yang keempat, hak memanfaatkan air untuk mengairi sawah. Sebelum kita mendapatkan hak, maka kita harus melaksanakan kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Nah, berikut ini adalah contoh kewajiban yang harus dilakukan dalam pemanfaatan air. Yang pertama, menggunakan air sesuai kebutuhan. Kewajiban yang kedua, menutup keran air jika sudah tidak digunakan. Dan yang ketiga, tidak mencemari air dengan limbah. Pentingnya melaksanakan hak dan kewajiban dengan seimbang. Kita berhak memanfaatkan energi listrik untuk aktivitas sehari-hari. Contoh hak memanfaatkan energi listrik untuk aktivitas sehari-hari adalah menonton TV. Dan contoh kewajiban memanfaatkan energi listrik untuk aktivitas sehari-hari adalah mematikan TV jika sudah tidak menonton. Semakin banyak kita menggunakan listrik, biaya listrik akan meningkat. Hak dan kewajiban harus seimbang. Walaupun kita mempunyai hak menggunakan listrik, tetapi kita juga harus bertanggung jawab dalam menggunakannya. Hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Kendaraan bermotor memerlukan bahan bakar minyak. Bahan bakar minyak merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Penggunaan bahan bakar yang berlebihan dapat menimbulkan kelangkaan. Pengguna kendaraan bermotor memiliki hak dan kewajiban dalam menggunakan bahan bakar minyak. Haknya yaitu menggunakan bahan bakar minyak, dan kewajibannya menghemat penggunaan bahan bakar minyak. Jika kita menggunakan bahan bakar minyak secara berlebihan, maka akan terjadi kelangkaan bahan bakar minyak, sehingga hak pengguna kendaraan bermotor tidak terpenuhi. Oleh karena itu, kita harus menghemat penggunaan bahan bakar minyak. Nah, salah satu cara yang dapat kita lakukan untuk menghematnya adalah hanya menggunakan kendaraan berbahan bakar minyak untuk menempuh jarak jauh. Nah, untuk menempuh jarak pendek, kita dapat menggunakan sepeda atau berjalan kaki. Muatan IPS. Pemanfaatan jagung dalam kehidupan sehari-hari. Tanaman jagung termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui.
jagung mempunyai banyak manfaat, misalnya sebagai bahan makanan. Berikut ini adalah manfaat jagung. Jagung dapat dimanfaatkan sebagai makanan pokok pengganti nasi. Jagung juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan kerajinan. Bagian tanaman jagung yang dimanfaatkan sebagai bahan kerajinan adalah kulit jagung dan sisa bonggol jagung. Kulit jagung atau sisa bonggol jagung dapat dibuat menjadi hiasan pensil, tempat pensil, atau vas bunga. Sumber daya alam berdasarkan kondisi alam di Indonesia. Sumber daya alam di Indonesia tersebar di seluruh pelosok tanah air. Setiap pulau memiliki sumber daya alam yang tidak selalu sama. Hal tersebut disebabkan perbedaan kondisi alam. Berikut adalah persebaran sumber daya alam berdasarkan kondisi alam di Indonesia. Yang pertama, Pulau Sumatera. Pulau Sumatera memiliki banyak pegunungan. Kondisi ini dimanfaatkan manusia untuk menanam tanaman budidaya seperti kopi, lada, coklat, tembakau, karet, dan kelapa sawit. Pulau Sumatera pun kaya dengan hasil tambang, seperti minyak bumi, batu bara, dan timah. Kelapa sawit dimanfaatkan untuk bahan baku pembuatan minyak goreng. Minyak bumi dan batu bara dimanfaatkan untuk bahan bakar. Selanjutnya, Pulau Jawa. Pulau Jawa memiliki pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Daerah pegunungan dan dataran tinggi merupakan tanah perkebunan teh, kopi, dan kina. Dataran rendah Pulau Jawa merupakan lahan persawahan yang tersubur di Indonesia. Salah satunya daerah Karawang yang terkenal sebagai lumbung padi. Nah, pesisir pantai Jawa banyak dimanfaatkan untuk budidaya ikan laut, rumput laut, pertanian garam, dan penjemuran ikan asin. Pulau Kalimantan. Sebagian besar Pulau Kalimantan adalah dataran rendah dengan hutan yang lebat. Hutan-hutan ini merupakan habitat alami bagi hewan yang terancam punah. Hutan Kalimantan dimanfaatkan oleh manusia untuk ditanami berbagai sumber daya alam seperti kelapa sawit, karet, dan rotan. Sumber daya alam ini harus diolah sebelum dijual. Kelapa sawit dapat diolah menjadi minyak goreng, getah karet dapat diolah menjadi ban, rotan dapat diolah menjadi kerajinan tangan. Kalimantan juga kaya akan hasil tambangnya, seperti minyak bumi dan batu bara. Selanjutnya adalah Pulau Sulawesi. Pulau Sulawesi memiliki bentang alam berupa dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Pada dataran rendah menghasilkan sumber daya alam berupa padi, jagung, dan pala. Jagung dimanfaatkan manusia sebagai bahan makanan, dan pala dimanfaatkan sebagai bumbu masakan. Pada dataran tinggi, Pulau Sulawesi mempunyai perkebunan kopi. Dan pada daerah pantai, ada perkebunan kelapa. Pulau Sulawesi juga menghasilkan barang tambang, seperti aspal, dan aspal dapat dimanfaatkan untuk pembuatan jalan raya.
Dan yang terakhir ada Papua. Sebagian besar wilayah Pulau Papua berupa hutan konversi dan hutan lindung. Sagu merupakan salah satu sumber daya alam Papua. Sagu dimanfaatkan manusia sebagai makanan pokok. Papua juga menghasilkan rempah-rempah yang disukai di pasar internasional. Papua merupakan salah satu pulau yang kaya hasil tambang. Hasil tambang Papua sangat beragam, seperti tembaga, emas, dan logam. Emas dimanfaatkan untuk bahan baku pembuatan mata uang dan perhiasan. Perhiasannya seperti anting, cincin, dan gelang. Nah, teman-teman, itulah persebaran sumber daya alam berdasarkan kondisi alam yang ada di pulau-pulau di Indonesia. Untuk tugas hari ini yaitu tugas muatan PPKN. Teman-teman bisa kerjakan latihan pada buku tematik tema 2 subtema 1 halaman 15. Nah, pada buku tematik tema 2 subtema 1 halaman 15, teman-teman menjawab pertanyaan berdasarkan gambar pertama dan gambar kedua. Teman-teman bisa langsung mengerjakan di buku tematik. Nanti setelah selesai, tugasnya difoto, kemudian dikirim via link yang sudah Miss Intan sediakan ya. Oke teman-teman yang soleh dan soleha, demikianlah pembelajaran tematik tema 2 subtema 1 muatan PPKN dan IPS pada hari ini. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Semangat belajar. Dan sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.